Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soja Sunita dari kelompok 1 akan menjelaskan materi dari buku yang berjudul Laboratory Support for the Epidemiologists in the Field oleh Elaine W. Gunter, John S. Knapp, dan Janet K. A. Nicholson. Buku ini memberikan panduan umum tentang spesimen apa yang tepat untuk dikumpulkan saat menyelidiki masalah penyakit menular atau saat mempelajari paparan bahan kimia atau radionukleida yang berpotensi beracun, dan jenis tes apa yang harus dilakukan untuk mengonfirmasi paparan atau infeksi. Pada bab ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, membahas pengumpulan spesimen untuk mendeteksi bahan kimia beracun. Yang kedua, mencakup identifikasi patogen infeksius. Yang ketiga, memberikan informasi tentang laboratory response network. Dan yang terakhir, membahas masalah umum. Yang pertama, koleksi spesimen kimia potensial racun. Dalam kasus dugaan paparan racun kimia, sangat penting untuk bekerja sama dengan laboratorium pendukung analitik atau jika perlu dengan divisi ilmu laboratorium atau DLS di Pusat Koordinasi untuk Kesehatan Lingkungan dan Pencegahan Cedera CDC. Dalam paparan kimia, banyak toksikan atau metabolitnya dapat dengan cepat dibersihkan dari spesimen yang mudah diakses, seperti darah, baik melalui ekskresi atau penyerapan dalam jaringan. Seseorang harus mengetahui matriks spesimen yang tepat untuk dikumpulkan untuk mencerminkan paparan akut baru-baru ini atau beban tubuh melalui paparan kronis. Spesimen harus disimpan pada suhu rendah untuk mencegah degradasi. Bahan yang dibutuhkan, yang pertama, bahan yang tersedia secara lokal yaitu sentrifuge untuk pemisahan serum, yang kedua kulkas dan freezer, yang ketiga es kering sebanyak 20 pon sampai 30 pon. Yang kedua, bahan yang dipasok dari DLS. Semua bahan lain yang dibutuhkan terdapat dalam persediaan yang disediakan oleh DLS. Bahannya berupa tabung pengumpul, pipet aluminium FCIL dan VIC. 4 pertimbangan umum yang harus selalu diingat, yaitu yang pertama, kondisi pengumpulan dan pemrosesan spesimen harus terhindar dari kontaminasi seperti tangan dan bagian tubuh lainnya, pakaian dan udara sekitar. Yang kedua, spesimen harus didinginkan atau dibekukan. Yang ketiga, spesimen diberikan label berkode batang. Yang keempat, tim pengumpulan spesimen harus diberikan salinan instruksi dan terlatih dalam penggunaannya. Yang kedua, pedoman pengumpulan spesimen klinis. Spesimen pada orang dewasa dan anak-anak yang diduga racun, yang pertama yaitu organik berupa dioksin, furan, senyawa PCB, dan lain-lainnya. Spesimennya berupa yang pertama serum. Pada orang dewasa dan anak-anak lebih dari 10 tahun, serum digunakan sebanyak yaitu 2 tabung 10 ml, tidak ada antikoagulan. Untuk pada bayi dan anak-anak kurang dari 10 tahun, sebanyak 1 tabung 5 ml, tidak ada antikoagulan. Yang kedua, urin. Pada orang dewasa dan anak-anak lebih dari 10 tahun sebanyak 30 ml, sedangkan pada bayi dan anak-anak kurang dari 10 tahun sebanyak 10-20 ml. Yang ketiga, darah utuh atau heparin. Pada orang dewasa dan anak-anak kurang dari 10 tahun sebanyak 1 tabung 7 ml jika tersedia, 3 tabung 4 ml atau 4 tabung 3 ml. Pada bayi dan anak-anak sebanyak 3 tabung 3 ml. Yang kedua, anorganik berupa timbal, arsenik, besi, uranium, dan lain-lainnya. Spesimennya berupa urin. Pada orang dewasa dan anak-anak kurang dari 10 tahun sebanyak 30 ml. Dan pada bayi dan anak-anak kurang dari 10 tahun sebanyak 10-20 ml. Yang kedua, darah utuh atau EDTA. Pada orang dewasa dan anak-anak lebih dari 10 tahun sebanyak 1 tabung 7 ml. Sedangkan pada bayi dan anak-anak kurang dari 10 tahun sebanyak 1 tabung 3 ml. Yang ketiga, serum. Pada orang dewasa dan anak-anak sebanyak 1 trace 10 ml tabung anti logam. Pada bayi dan anak-anak kurang dari 10 tahun sebanyak 1 trace 7 ml tabung anti logam. Yang ketiga,
tidak dikenal berupa serum, urin, darah utuh atau EDTA, dan darah utuh heparin. Spesimen yang lebih baik jika toksikan diduga merupakan senyawa organik yang mudah menguap. Jika waktu memungkinkan, tabung yang dipilih di sini adalah tabung abu-abu 7 atau 10 ml natrium oksalat atau antikoagulan natrium fluorida, berasal dan disediakan oleh DLS. Untuk bahan otopsi seperti jaringan hati, adiposa, ginjal dan paru-paru, dan untuk cairan seperti darah lengkap, urin dan isi perut ditempatkan jaringan atau cairan yang baru dipotong dalam wadah plastik bertutup pulir steril yang disediakan oleh DLS. Tata cara pengumpulan urin untuk analisis spesimen logam dan pestisida. Langkah-langkahnya yaitu cuci tangan dengan sabun dan air. Yang kedua, jangan melepas tutup dari cangkir sampai siap untuk dikeluarkan. Yang ketiga, kumpulkan setidaknya 30 ml urin dalam cangkir. 4. Jangan menyentuh bagian dalam cangkir dan tutupnya. 5. Rekam spesimen dan serahkan ke penyidik. 6. Tempatkan label pada cangkir. 7. Anak di bawah usia 3 tahun menggunakan kantong penampung urin pediatrik. Ada beberapa jenis urin yang dilakukan untuk spesimen, yaitu pestisida urin, logam urin, dan merkuri urin. Daftar pengiriman. Sebuah log transmisi disediakan untuk merekam sampel yang dikumpulkan. Tandai ruang yang sesuai yang menunjukkan aliquot mana yang dikumpulkan, tanggal pengumpulan, dan masalah yang ditemui dalam pengumpulan, penyimpanan, atau pengiriman. Prosedur pengirimannya: urin dikemas dengan es kering dalam kotak styrofoam yang dilapisi label dan dikirim ke alamat laboratorium yang digunakan untuk meneliti spesimennya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizka Amelia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koleksi spesimen untuk identifikasi mikroba. Sangat penting bagi ahli epidemiologi lapangan menghubungi laboratorium pendukung khusus sebelum mengumpulkan spesimen, karena setiap lab pengujian memiliki protokolnya masing-masing. Jika Anda berencana untuk mengirim spesimen Anda ke CDC, Anda harus tahu bahwa spesimen yang dikirim ke Pusat Koordinasi untuk Penyakit Menular (CCID) mungkin diuji di salah satu dari banyak laboratorium. Untuk memastikan bahwa spesimen diterima di bagian data dan penanganan spesimen, serta didistribusikan ke laboratorium yang sesuai untuk pengujian, paket harus dikirimkan ke Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Laboratorium (STAP). Selanjutnya, CCID biasanya tidak menerima spesimen yang diserahkan kepadanya dari Departemen Kesehatan Daerah, rumah sakit, atau dokter swasta, karena spesimen ini pada awalnya dikirim ke lab Departemen Kesehatan negara bagian. Dalam beberapa keadaan, laboratorium CCID individu akan menerima spesimen secara langsung. Namun ini adalah keadaan khusus dan pengaturan ini harus dibuat terlebih dahulu dengan lab khusus yang akan melakukan pengujian. Laporan dari pengujian akan dikirim ke Departemen Kesehatan negara bagian terkait. Lab yang ingin mengirimkan spesimen langsung ke lab CCID harus menghubungi Departemen Kesehatan negara bagian mereka untuk mendapatkan izin mengirimkan spesimen langsung ke lab CCID dan mendapatkan nomor pasien atau spesimen Departemen Kesehatan negara bagian untuk mengidentifikasi spesimen. Salinan lengkap formulir pengiriman spesimen CCID formulir 50.34 harus menyertai spesimen individu. Laporan pengujian spesimen akan dikirim ke Departemen Kesehatan negara bagian untuk didistribusikan ke laboratorium pengirim. Ketika seorang ahli epidemiologi menemukan penyakit yang kemungkinan besar merupakan penyebab infeksi, tidak ada pengganti untuk penilaian klinis yang baik. Spesimen yang dikumpulkan secara tidak tepat, tidak mencukupi, atau tidak tepat dapat mengakibatkan kesalahan identifikasi atau kemampuan untuk mengidentifikasi agen penyebab. Dalam hal ini, banyak tes lab yang disarankan memberikan informasi untuk mendukung diagnosis klinis, bukan membuatnya. Selanjutnya, pernyataan kewaspadaan universal. Karena riwayat pemeriksaan medis tidak dapat secara andal mengidentifikasi semua orang yang terinfeksi HIV atau patogen lain yang ditularkan melalui darah,
Kewaspadaan universal terhadap darah dan cairan tubuh harus digunakan saat memperoleh dan menangani spesimen darah dan cairan tubuh tertentu lainnya dari semua orang, menggunakan laporan mingguan morbiditas dan mortalitas. Sarung tangan harus dipakai setiap kali menangani darah atau cairan tubuh tertentu dan saat melakukan proses mengeluarkan darah. Kewaspadaan penghalang harus digunakan bila diperlukan untuk mencegah paparan kulit dan membran mukosa selama pengambilan dan penanganan spesimen. Penggunaan jas lab harus dipakai jika percikan atau percikan cairan mungkin terjadi. Jika percikan mulut dan wajah mungkin terjadi, masker dan kacamata pelindung ditunjukkan. Spesimen harus diangkut dalam keadaan wadah anti bocor. Berhati-hatilah untuk mencegah cedera dan menggunakan jarum dan pisau bedah. Instrumen atau perangkat tajam lainnya, serta saat membuang instrumen tajam bekas jangan menutup kembali atau melepaskan jarum dari dalam suntik sekali pakai dengan tangan, dan jangan membengkokkan, mematahkan, atau memanipulasi jarum bekas dengan tangan. Buang jarum dan peralatan tajam dalam wadah tahan tusukan yang dirancang untuk tujuan ini. Selanjutnya, koleksi spesimen. Pada tabel 242-249 memberikan informasi tentang jenis spesimen yang dibutuhkan dan pengujian yang digunakan untuk identifikasi agen mikroba. Selain itu, seseorang harus menghubungi laboratorium LRN terdekat, laboratorium CDC Biosterium Rapid Response and Advanced Technologies, atau laboratorium CCID lainnya untuk instruksi yang tepat tentang pemilihan, pengumpulan, dan pengangkutan spesimen untuk pengujian. Selanjutnya ada serum. Spesimen serum untuk serologi harus dipisahkan dari darah lengkap menggunakan teknik aseptik. Spesimen serum yang terkontaminasi tidak cocok untuk hampir semua tujuan pengujian. Spesimen serum berpasangan lebih disukai dan dalam banyak kasus diperlukan. Spesimen pertama harus diperoleh sesegera mungkin setelah timbulnya penyakit dan didinginkan. Spesimen kedua harus dikumpulkan 2-4 minggu kemudian. Interval optimal untuk mengumpulkan spesimen serum akan bervariasi dengan penyakit menular yang berbeda. Spesimen serum berpasangan meskipun diinginkan, sulit diperoleh dan tidak diperlukan untuk uji serologis penyakit mikotik atau parasit. Tes serologis untuk neurosipilis memerlukan spesimen serum dan cairan cerebrospinal. Selanjutnya penjelasan dalam tabel tentang penyakit yang secara umum disebabkan oleh bakteri. Yang pertama ada brucellosis. Spesimen yang dikumpulkan adalah darah, tulang sumsum, atau tempat lokalisasi sera. Cara konfirmasinya dengan kultur aglutinasi tabung atau EIA. Lalu ada penyakit cakaran kucing. Spesimen yang dikumpulkan adalah biopsi kulit, kelenjar getah bening, darah nanah. Cara konfirmasinya dengan kultur dan FA. Lalu ada chlamydia pneumonia. Spesimen yang dikumpulkan adalah usap nasofaring, swab OP, dan serum. Cara konfirmasinya dengan PCR dan MIF. Lalu ada penyakit difteri. Spesimen yang dikumpulkan adalah usap tenggorokan. Cara konfirmasinya dengan kultur dan PCR. Selanjutnya ada penyakit influenza. Spesimen yang dikumpulkan adalah darah. Cara konfirmasinya dengan kultur dan spesimen sitoseril. Selanjutnya ada legionellosis. Spesimen yang dikumpulkan adalah sera, jaringan paru-paru, dan air seni. Cara konfirmasinya dengan DFA, kultur, PCR, dan deteksi antigen. Lalu ada penyakit leptospirosis. Spesimen yang dikumpulkan adalah darah, air seni, dan sera. Cara konfirmasinya dengan kultur. Selanjutnya ada listeriosis. Spesimen yang dikumpulkan adalah CSF, darah, tempat infeksi, dan plasenta. Cara konfirmasinya dengan kultur dan PCR. Lalu ada penyakit Lyme dan borreliosis lainnya. Spesimen yang dikumpulkan adalah sera, darah, CSF, plasma atau biopsi kulit, cairan sinovial. Cara konfirmasinya dengan AMDAL, WB kultur, dan PCR kultur. Lalu ada Mycoplasma pneumonia. Spesimen yang dikumpulkan adalah usap NP, usap tenggorokan, sera, dan dahak. Cara konfirmasinya yaitu dengan CR, kultur SF, dan AMDAL tidak langsung. Lalu ada Neisseria meningitis. Spesimen yang dikumpulkan adalah CSF, darah. Lalu cara konfirmasinya dengan hemaglutinasi, IIF, kultur, serotip, lateks, dan aluktinasi. Lalu ada penyakit wabah semua bentuk klinis. Spesimen yang dikumpulkan berupa darah. Cara konfirmasinya dengan kultur dan PCR.
Lalu ada penyakit bubonik, spesimen yang dikumpulkan adalah aspirasi kelenjar getah, cara konfirmasinya dengan kultur DFA dan PCR. Lalu ada penyakit pneumonik, spesimen yang dikumpulkan adalah bening sekresi pernapasan, cara konfirmasinya dengan kultur dan PCR. Selanjutnya ada septikima, spesimen yang dikumpulkan adalah darah, cara konfirmasinya dengan kultur DFA dan PCR. Lalu ada trakoma, spesimen yang dikumpulkan adalah usap konjungtiva, cara konfirmasinya dengan NAAT. Lalu ada tularemia, spesimen yang dikumpulkan adalah darah, cara konfirmasinya dengan kultur dan PCR. Lalu ada penyakit grup A, streptococcus, spesimen yang dikumpulkan adalah usap tenggorokan, lesi kulit, dan darah, cara konfirmasinya dengan kultur, serogrup karbohidrat, dan subtype. Lalu ada penyakit grup B, streptococcus, spesimen yang dikumpulkan adalah plasenta, darah, CSF, vagina usap, usap anorektum, bahan lesi, dan jaringan lunak, cara konfirmasinya dengan kultur, serogrup karbohidrat, dan subtype. Lalu ada Streptococcus pneumonia, spesimen yang dikumpulkan berupa darah, CSF, dahak, cairan telinga. Cara konfirmasinya yaitu dengan cara kultur mata, PCR, optosin, dan empedu sekresi. Selanjutnya ada kankroid, spesimen yang dikumpulkan berupa usap dari lesi. Cara konfirmasinya dengan PCR atau tes investigasi. Lalu ada limfogranuloma kelamin atau LGV, spesimen yang dikumpulkan adalah endoretral endocervix, usap dubur, biopsi, kelenjar getah bening, dan sera. Cara konfirmasinya dengan kultur NAAT, MIF, dan patologi. Lalu ada penyakit kelamin non LGV, spesimen yang dikumpulkan adalah endoretral, endocervix, air seni, penyeka vagina, dan dubur. Cara konfirmasinya dengan kultur dan NAAT. Lalu ada penyakit gonorea, spesimen yang dikumpulkan adalah endoretral, endocervix, swab vagina, dubur, dan faring. Cara konfirmasinya dengan kultur. Selanjutnya ada penyakit sipilis, spesimen yang dikumpulkan adalah sera, otopsi, biopsi, dan lesi bahan. Cara konfirmasinya dengan non-treponema atau tes treponema, DNA, dan rater penyerapan. Lalu ada Bacillus cereus, spesimen yang dikumpulkan adalah kotoran dan makanan. Cara konfirmasinya dengan kultur dan uji toksin. Selanjutnya ada Campylobacter jejuni, spesimen yang dikumpulkan adalah kotoran dan makanan. Cara konfirmasinya dengan kultur. Lalu ada botulisme atau Clostridium botulinum, spesimen yang dikumpulkan adalah kotoran, aspirasi NG, makanan, dan serum. Cara konfirmasinya dengan kultur, uji tikus untuk toksin, dan uji tikus untuk kultur. Lalu yang terakhir Clostridium perfringens, spesimen yang dikumpulkan adalah kotoran dan makanan. Cara konfirmasinya dengan kultur dan uji toksin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu MS Wahyudi. Terima kasih kepada saudari Rizka Amelia. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh saya, M. Asrul Wahyudi. Untuk agen penyakit selanjutnya ada Escherichia coli atau lebih dikenal dengan E. coli, yang mana bisa menyebabkan penyakit diare ataupun perut kram. Untuk sampel atau spesimen yang diambil berupa tinja dari responden, muntah ataupun makanan, bekas makanan. Untuk metode konfirmasi atau identifikasinya digunakan kultur mikrobiologi. Selanjutnya ada agen Enterobacter sakazaki, yang mana bisa menyebabkan penyakit hydrocephalus. Untuk spesimen atau sampel yang diambil yaitu darah ataupun rectal swab atau swab yang dilakukan di anus. Untuk metode identifikasi atau konfirmasinya bisa menggunakan kultur mikrobiologi ataupun PCR. Selanjutnya ada agen dinamakan salmonella, yang mana bisa menyebabkan penyakit tipes. Untuk spesimen yang diambil berupa tinja, muntah makanan. Selanjutnya untuk pengecekan atau metode pengecekan di labnya menggunakan kultur mikrobiologi dan serotyping. Untuk diketahui kultur mikrobiologi adalah pemeriksaan yang dimana untuk mengidentifikasi bakteri apa. Selanjutnya ada agen Shigella atau bisa menyebabkan penyakit disentri. Untuk spesimen yang diambil atau sampel berupa tinja, muntah, dan bekas makanan. Untuk pemeriksaannya menggunakan kultur mikrobiologi dan serogrouping. Selanjutnya ada agen Staphylococcus aureus, bisa menyebabkan penyakit seperti bisul. Untuk spesimen yang diambil ada tinja, muntah, dan makanan.
Untuk metode pengecekannya menggunakan swab hidung, kultur mikrobiologi, dan juga uji toksin. Selanjutnya ada agen Vibrio cholera. Nah, ini penyebab penyakit kolera. Sampel yang diambil yaitu makanan dan juga tinja dari orang yang terduga terkena. Untuk proses pengecekannya menggunakan kultur mikrobiologi. Selanjutnya ada agen Vibrio parahemolitikus atau bisa menyebabkan infeksi luka, yang mana yang diambil itu adalah tinja dan makanan. Sedangkan untuk proses pemeriksaannya menggunakan kultur mikrobiologi. Selanjutnya ada agen disebut Yersinia enterocolitica, bisa menyebabkan penyakit yersiniosis. Sampel yang diambil adalah tinja dan makanan. Untuk pemeriksaannya sendiri menggunakan kultur mikrobiologi. Baik, tabel berikutnya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Virus yang pertama ada adenovirus atau biasa menyerang saluran pernapasan. Untuk sampel sendiri diambil berupa swab paring hidung, tinja, dan swab mata. Untuk pemeriksaannya sendiri menggunakan kultur mikrobiologi, IFA, dan juga PCR. Selanjutnya ada virus HIV/AIDS, HIV yang bisa menyebabkan penyakit AIDS. Untuk sampel yang diambil sendiri berupa plasma darah, air liur, urin. Untuk pemeriksaannya sendiri menggunakan tes serologi ataupun rapid test. Selanjutnya ada cytomegalovirus atau CMV, bisa menyebabkan penyakit herpes. Untuk pemeriksaan atau sampel yang diambil berupa urin, swab tenggorokan. Untuk metode konfirmasi atau identifikasinya menggunakan kultur mikrobiologi, PCR ataupun tes serologi. Selanjutnya ada coronavirus. Ini tapi bukan virus yang corona sekarang karena bukunya 2008. Ini biasa menyebabkan penyakit SARS ataupun MERS. Yang mana untuk spesimen yang diambil adalah swab hidung, swab tenggorokan. Untuk metode pemeriksaannya RT-PCR. Selanjutnya ada virus Coxsackie, penyebab penyakit mulut. Untuk spesimen yang diambil adalah tinja ataupun swab tenggorokan dan swab anus. Untuk metode pemeriksaannya sendiri menggunakan RT-PCR. Selanjutnya ada virus Epstein-Barr atau bisa menyebabkan penyakit kelenjar. Untuk sampel yang diambil berupa darah, swab tenggorokan. Untuk metode konfirmasi atau identifikasinya menggunakan PCR. Selanjutnya ada ekovirus atau biasa virus yang menyebabkan infeksi saluran pencernaan, di mana yang diambil itu adalah tinjanya, swab anus, dan swab tenggorokan. Untuk metode pemeriksaannya masih RT-PCR. Selanjutnya ada hantavirus atau ini bisa menyerang gangguan paru-paru. Untuk spesimen yang diambil berupa serum darah. Untuk metode konfirmasi atau pemeriksaannya menggunakan RT-PCR. Selanjutnya ada hepatitis. Hepatitis ini ada A, B, C, D, dan E. Bisa menyebabkan penyakit hepatitis, berbeda jenisnya tapi. Untuk spesimen yang diambil serum plasma darah. Untuk metode konfirmasi atau pemeriksaannya bisa menggunakan AEA. Terus selanjutnya ada herpes simplex atau bisa menyebabkan penyakit herpes kelamin. Untuk spesimen yang diambil adalah cairan vesikuler. Untuk metode pemeriksaannya bisa menggunakan PCR. Selanjutnya ada human metapneumovirus atau bisa menyebabkan penyakit ISPA. Untuk spesimen yang diambil adalah swab hidung, swab tenggorokan. Metode konfirmasinya menggunakan PCR. Selanjutnya ada human parainfluenza virus atau dikenal dengan penyakit bisa menyebabkan penyakit parainfluenza. Ini spesimen yang diambilnya ada swab hidung, swab tenggorokan. Untuk metode konfirmasi atau spesimennya bisa menggunakan PCR. Selanjutnya ada virus influenza. Ini virus yang umum di masyarakat, bisa menyebabkan penyakit flu. Untuk spesimen ataupun sampel yang diambil adalah swab tenggorokan. Sedangkan untuk metode konfirmasi atau pemeriksaannya menggunakan kultur mikrobiologi. Selanjutnya ada virus limfositik choriomeningitis, yang mana ini bisa menyebabkan penyakit meningitis, lebih kita kenal. Untuk spesimennya sendiri bisa menggunakan cairan sel otak, air liur, atau bahkan CSF kalau ada yang tahu. Ini metode pemeriksaannya menggunakan RT-PCR. Selanjutnya ada measles. Ini penyakit yang dulu sering muncul yaitu campak. Untuk spesimen yang diambilnya swab hidung, swab tenggorokan, urin. Untuk metode konfirmasinya menggunakan kultur mikrobiologi.
ataupun RT-PCR. Selanjutnya ada penyakit atau virus mumps, bisa menyebabkan penyakit gondok. Untuk spesimen yang diambilnya adalah swab tenggorokan, urin. Untuk metode konfirmasinya, identifikasinya menggunakan kultur mikrobiologi dan juga RT-PCR. Selanjutnya ada virus norovirus atau bisa menyebabkan gangguan saluran pencernaan. Sampel yang diambil ataupun spesimen yang diambil berupa tinja. Untuk metode konfirmasi ataupun pemeriksaannya menggunakan RT-PCR. Selanjutnya ada parvovirus B19 atau flu tulang lebih dikenal. Spesimen yang diambilnya darah dan pemeriksaannya PCR. Selanjutnya ada picornavirus atau bisa menyebabkan infeksi perut. Spesimen yang diambil tinja, swab anus. Untuk metode konfirmasinya kultur mikrobiologi dan PCR. Selanjutnya ada poliovirus ataupun lebih dikenal dengan penyakit polio. Untuk spesimen yang diambil berupa tinja, swab anus. Untuk metode konfirmasi ataupun pemeriksaannya menggunakan kultur mikrobiologi dan PCR. Selanjutnya ada penyakit rabies. Nah, ini untuk spesimen yang diambilnya sel otak, biopsi kulit, darah, air liur. Nah, untuk metode konfirmasi atau pemeriksaannya menggunakan RT-PCR. Selanjutnya ada rhinovirus atau bisa menyebabkan penyakit selesma. Nah, ini metode atau spesimen yang diambilnya swab tenggorokan dan swab hidung. Untuk pemeriksaannya sendiri menggunakan kultur mikrobiologi ataupun RT-PCR. Selanjutnya ada rotavirus atau bisa menyebabkan peradangan saluran pencernaan. Nah, ini spesimen ataupun sampel yang diambil berupa tinja. Nah, untuk metode konfirmasi atau pemeriksaannya menggunakan kultur mikrobiologi. Selanjutnya ada virus rubella atau bisa dikenal dengan penyakit rubella. Ini spesimen ataupun sampel yang diambilnya berupa swab tenggorokan. Untuk metode konfirmasi dan pemeriksaannya menggunakan kultur mikrobiologi dan juga RT-PCR. Selanjutnya ada Yersinia virus. Nah, ini lebih dikenal dengan menyebabkan penyakit cacar. Untuk spesimen yang diambilnya sendiri cairan vesikuler. Dan untuk metode konfirmasinya atau pemeriksaannya menggunakan kultur mikrobiologi. Selanjutnya ada Varicella zoster. Nah, ini masih kerabat yang tadi, tapi ini menyebabkan penyakit cacar air. Untuk spesimen yang diambil yaitu cairan vesikuler, dan untuk metode konfirmasi atau pemeriksaannya menggunakan kultur mikrobiologi dan juga PCR. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Untuk diketahui RT-PCR sama PCR itu tuh dia ada bedanya. Kalau RT-PCR itu tahapan awalnya adalah mengubah RNA menjadi DNA. Sedangkan kalau hanya tes PCR itu dia tidak mengubah RNA menjadi DNA dulu. Terus untuk kultur mikrobiologi itu adalah tes yang dilakukan untuk mengidentifikasi bakteri apa yang ada di dalam sampel tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nopis Nopriansah. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Asrul Wahyudi. Baik, saya Nopis Nopriansah akan melanjutkan penjelasan mengenai laboratorium support for the epidemiology in the field, atau bahasa Indonesia-nya sering kita ucapkan yaitu dukungan laboratorium untuk epidemiologi di lapangan. Baik, macam-macam penyakit. Kali ini kita masuk di penyakit rickettsia. Penyakit rickettsia ini banyak, dan salah satunya yang akan saya jelaskan yaitu penyakit demam Q. Spesimen atau cara pengumpulan itu menggunakan sera dari paru-paru atau darah. Metode dari konfirmasi atau identifikasi menggunakan dua cara. Yang pertama CFF dan IFF. Selanjutnya itu penyakit infeksi mikotik. Infeksi mikotik ini terbagi menjadi beberapa penyakit. Yang pertama itu Aspergillus dan Zygomicota. Spesimen untuk mengumpulkannya itu menggunakan jaringan yang terkontaminasi oleh penyakit tersebut. Dan metode dari konfirmasi atau identifikasi ini menggunakan immunohistokimia. Yang kedua itu candidiasis, itu sebuah penyakit terjadi dalam tubuh kita. Spesimen untuk mengumpulkannya menggunakan jaringan di dalam tubuh yang terkontaminasi juga dengan penyakit tersebut. Metode dari konfirmasi atau identifikasi tersebut menggunakan ID, LA, EIE, histologi, dan budaya. Selanjutnya itu infeksi parasit. Infeksi parasit tersendiri banyak sekali penyakit-penyakitnya. Salah satu penyakit tersebut adalah amoebiasis yang terjadi pada usus kita. Spesimen untuk mengumpulkannya pertama jaringan yang ada di usus.
Yang kedua dengan cara formalin dan PFA baku yang diawetkan. Yang ketiga air dari tersangka sumber. Maksudnya yaitu air yang digunakan untuk minum yang masuk dalam tubuh kita. Metode dari konfirmasi atau identifikasi tersebut ini menggunakan AMDAL. Yang kedua pemeriksaan langsung seperti kita mengambil air dan melihat kondisi air tersebut apakah terkontaminasi atau tidak. Yang ketiga yaitu menggunakan noda trikrom. Yang keempat PCR. Yang kedua itu infeksi amuba. Infeksi amuba sendiri itu sering terjadi di kita. Spesimen untuk mengumpulkannya itu menggunakan CSF atau jaringan yang terkontaminasi tersebut. Metode dari konfirmasi kali ini yaitu menggunakan PCR juga. Selanjutnya itu penyakit cryptosporidiosis, yaitu dengan cara pengumpulan spesimen ini menggunakan formalin sebagai bahan bakunya agar infeksi tersebut tidak rusak atau tidak mati saat kita melakukan penelitian. Metode dari konfirmasi atau identifikasi ini menggunakan dengan cara pemeriksaan langsung tinja perkontaminasi. Yang kedua, noda oleh termodifikasi atau kita sebut dengan kinjon. Kinjon itu adalah sebuah zat yang tahan asam dan noda atau DFA. Selanjutnya penyakit yang terkontaminasi infeksi parasit. Yang pertama malaria. Spesimen yang kita gunakan untuk mengumpulkan data, yang pertama kita bisa menggunakan noda darah, sera, dan darah itu sendiri. Metode dari konfirmasi dan identifikasi kali ini menggunakan pemeriksaan langsung, seperti kita mengidentifikasi tempat terjadinya malaria tersebut, seperti kita di sumur, tempat air dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah penyakit sistosomiasis, yaitu dengan cara spesimen untuk mengumpulkan data ini menggunakan formalin sebagai bahan baku utama agar zat-zat yang kita teliti tidak rusak. Yang metode dari konfirmasi atau identifikasi kali ini menggunakan uji konsentrasi bangku untuk telur. Kita selanjutnya masuk ke penjelasan selanjutnya mengenai pertimbangan khusus. Pertimbangan khusus ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama seluruh darah atau kita sebut dengan darah saja. Ketika darah dikirim untuk isolasi agen virus dan parasit tertentu, darah harus disimpan dingin, tetapi tidak beku sebelum pengiriman dan dikirim dalam es basah. Akan tetapi bukan es kering. Darah untuk kultur bakteri tidak boleh didinginkan sebelum inkubasi. Jika darah akan dikulturkan di fasilitas lokal atau jauh, darah harus diambil langsung dalam botol darah yang digunakan oleh fasilitas tempat kultur darah akan dilakukan. Pastikan wadah spesimen dikemas sedemikian rupa sehingga tidak akan pecah oleh es padat tempat mereka dikemas. Seluruh darah yang diserahkan untuk isolasi rickettsia harus dikemas dalam es kering dan dikirim dalam keadaan beku. Ini ada pengecualian. Tadi kan di penjelasan di atas bahwa darah tidak boleh beku, tapi di penyakit rickettsia ini darah diharuskan untuk beku untuk dalam melakukan penelitiannya. Selanjutnya itu adalah slat atau potongan. Potongan jaringan, film darah, dan apusan bahan klinis harus kering, bebas dari minyak imersi, diberi label dengan benar, dan dikemas dengan hati-hati dalam wadah pengiriman slide. Jika ada noda yang ternodai, itu harus diperbaiki sebelum pengiriman untuk meminimalisir kemungkinan pengiriman organisme yang hidup atau organisme yang baru terjadi karena ada sedikit noda yang ternodai. Yang selanjutnya itu spesimen lainnya. Gambar digital organisme parasit yang dicurigai sekarang dapat dikirimkan secara elektronik untuk evaluasi ke DPDX melalui tautan yang saya akan tulis di bawah ini. Kultur agen etologi harus diinkubasi dan dikirim dalam media yang akan melindungi dan memastikan kelangsungan hidup mikroorganisme selama transit. Media ini digunakan untuk meminimalisir pertumbuhan organisme dan kontaminasi yang tidak diinginkan selama transportasi itu sendiri. Sebab jika
jika di suatu perjalanan atau transit tersebut terjadi kesalahan, maka organisme akan terjadi yang namanya sering kita sebut yaitu adalah miskomunikasi atau kesalahan di perjalanan itu sendiri. Baik, kita masuk ke penjelasan selanjutnya yaitu jaringan respon laboratorium. Laboratorium respon network atau kita sebut dengan LRN adalah kemitraan antara CDC, Association of Public Health, Laboratorium AP atau kita sebut dengan APHL, dan Federal Bureau of Investigation atau FBI untuk menyediakan jaringan laboratorium di seluruh Amerika Serikat yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi mikroba dan bahan kimia yang paling mungkin digunakan dalam terorisme biologis atau kimia. Sebagian besar laboratorium yang ada di Amerika Serikat merupakan laboratorium kesehatan masyarakat. Semua laboratorium kimia ILRN adalah laboratorium kesehatan masyarakat negara bagian. Meskipun beberapa laboratorium federal 5 dari laboratorium tersebut juga mampu mengidentifikasi gas mustard dan agen saraf serta lainnya. Sebagian besar laboratorium adalah laboratorium kesehatan masyarakat. Semua laboratorium kimia LRN adalah laboratorium kesehatan masyarakat negara bagian, meskipun beberapa laboratorium federal. Selanjutnya yaitu protokol pengiriman spesimen. Protokol ini berlaku untuk spesimen yang akan diuji untuk paparan bahan kimia atau mikroba potensial. Peraturan pengiriman telah berubah selama bertahun-tahun. Jadi sebaiknya hubungi laboratorium LRN terdekat atau lihat peraturan saat ini sebelum mengirimkan spesimen. Selanjutnya yaitu persyaratan suhu. Spesimen harus dikirim pada suhu yang sesuai untuk analitik yang akan diuji. Pedoman mengenai metode pengiriman spesimen harus diperoleh dari laboratorium tempat spesimen akan diproses. Biasanya, jenis spesimen berikut harus dikirim dalam keadaan beku dalam wadah dengan es krim, yaitu yang pertama, serum atau plasma, yang kedua urin, yang ketiga makanan beku, yang keempat jaringan, yang kelima hemolisat sel darah merah, jika disiapkan dengan protokol yang khusus, yang keenam CSP. Jenis spesimen berikut harus dikirim dalam lemari es dengan wadah dengan kemasan dingin yang dapat digunakan kembali. Contohnya seperti darah lengkap, misalnya tabung yang dikumpulkan untuk logam berat seperti PB atau untuk FOC. Yang kedua sel darah merah jika dipisahkan untuk protokol khusus. Yang ketiga itu adalah makanan. Yang keempat adalah serum atau plasma. Yang kelima urin bila diarahkan oleh protokol. Selanjutnya itu jenis spesimen berikut dapat dikirim dalam keadaan dingin atau beku. Yang pertama itu adalah air, yang kedua itu adalah tanah, yang ketiga itu adalah spesimen tinja, itu tergantung protokol. Terakhir, spesimen berikut harus dikirim tanpa pendinginan atau pembukaan seperti botol darah diisi darah lengkap untuk kultur bakteri dan darah untuk penentuan hematologi. Sekian penjelasan dari saya. Baik. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Balkis Kansarafida. Kepada Balkis, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu terkait daftar bahan yang dibutuhkan. Nah, biasanya bahan yang dibutuhkan itu ada yang tersedia secara lokal, misalnya di rumah sakit setempat, perusahaan kriogenik, atau dengan pemberitahuan beberapa hari sebelumnya dari laboratorium stasi CDC. Kemudian kita juga memerlukan 10-12 pon es kering per kontainer pengiriman atau es kering yang cukup untuk memastikan bahwa spesimen tetap beku sampai diterima di laboratorium diagnostik. Kemudian pengiriman bahan yang dipasok oleh DLS untuk analisis racun kimia itu biasanya memerlukan bahan-bahan seperti kontainer pengiriman berinsulasi styrofoam, kotak penyimpanan karton dengan pembagi atau sisipan busa untuk antikoagulan tabung pengumpulan darah atau spesimen yang diproses. Kemudian ada bahan kemasan pembungkus atau bubble.
pita kemasan bening, kemasan dingin yang dapat digunakan kembali untuk spesimen yang didinginkan. Ini harus ditempatkan di dalam freezer yang bersuhu kurang dari 20 derajat Celcius minimal 2 jam sebelum digunakan, dan ada label pengiriman kurir ekspres udara. Nah, selanjutnya itu ada spesimen atau spesimen hewan yang diyakini mengandung patogen penting bagi ternak dan unggas yang dikirim dari luar Amerika Serikat. Jika tanah dikirim dari situs lapangan internasional untuk pengujian kimia, DLS memiliki sertifikat import tanah yang disetujui oleh USDA, misalnya untuk penyelidikan penyakit zoonosis potensial atau antar negara bagian memerlukan izin impor USDA untuk laboratorium yang menerima spesimen tersebut. Nah, terdapat petunjuk pengiriman untuk spesimen yang dikumpulkan dari orang yang berpotensi terpapar agen terorisme, kimia, dan radiologi. Nah, biasanya spesimen yang diperlukan dari setiap orang yang mungkin telah terpapar, yaitu seperti air seni, dikumpulkan setidaknya 30 ml, seluruh darah yang menggunakan 3 tabung ungu atas yang berukuran 4 ml atau lebih besar dan hanya diisi oleh vakum. Selanjutnya, seluruh darah yang menggunakan 1 tabung abu-abu berukuran 3, 5, atau 7 ml untuk antikoagulan natrium oksalat. Kemudian ada tabung hijau atas yang berukuran 3, 5, atau 7 ml untuk antikoagulan heparin, dan tabung itu berisi vakum saja yang belum dibuka. Kemudian urutan koleksi. Harap tandai tabung bagian atas ungu pertama dari darah utuh yang dikumpulkan dengan angka 1 menggunakan tinta yang tidak dapat dihapus. Tabung berwarna ungu pertama dari seluruh darah yang dikumpulkan akan digunakan untuk menganalisis logam darah. Selanjutnya itu adalah ada blank. Untuk setiap nomor lot, tabung dan cangkir urin yang digunakan untuk pengumpulan, berikan 2 tabung kosong atas ungu yang belum dibuka, 2 tabung hijau atau abu-abu kosong yang belum dibuka, dan 2 cangkir urin kosong yang belum dibuka untuk digunakan sebagai belangko untuk mengukur kontaminasi latar belakang. Perlu diingat, meskipun belangko tidak harus diberi label, namun belangko harus tetap dikencangkan tutup wadahnya. Selanjutnya adalah pelabelan. Labeli spesimen dengan label yang dibuat oleh fasilitas. Label ini dapat mencakup informasi seperti nomor rekam medis, nomor identifikasi spesimen, inisial kolektor, serta tanggal dan waktu pengambilan. Nah, terdapat juga protokol pengiriman spesimen. Biasanya protokol ini berlaku untuk spesimen yang akan diuji untuk paparan kimia atau mikroba. Untuk tujuan pengiriman, spesimen dapat dikategorikan menjadi zat menular dan spesimen pasien. Zat menular adalah zat yang diketahui mengandung atau diperkirakan mengandung patogen. Patogen adalah mikroorganisme seperti bakteri, virus, rickettsia, parasit, dan jamur, atau mikroorganisme rekombinan yang diketahui atau secara wajar diduga dapat menyebabkan penyakit menular pada manusia atau hewan. Untuk tujuan transportasi, agen diklasifikasikan menjadi 2, yaitu kategori A dan kategori B. Untuk yang pertama adalah kategori A. Kategori A, zat menular, diidentifikasikan sebagai zat menular dalam bentuk yang mampu menyebabkan cacat permanen atau penyakit yang mengancam jiwa atau fatal bagi manusia atau hewan yang sehat ketika terpapar zat itu. Kemudian substansi menular kategori A harus diberi salah satu dari nama pengiriman yang tepat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu zat menular mempengaruhi manusia 6.2 UN 2814. Nah, ini untuk zat yang menyebabkan penyakit pada manusia atau pada manusia dan hewan. Kemudian zat menular hanya mempengaruhi hewan 6.2 UN 2900. Ini untuk zat yang menyebabkan penyakit pada hewan saja. Untuk sampel zat menular yang tidak diketahui yang sangat diyakini mengandung zat menular di kategori A, kata-kata dugaan zat menular kategori A harus dimasukkan dalam tanda kurung sebagai ganti nama teknis sebagai bagian dari deskripsi pengiriman yang benar. Untuk patogen kategori A yang diketahui, nama teknis patogen harus dicantumkan. Selanjutnya adalah kategori B, bahan menular. Zat menular kategori B didefinisikan sebagai zat menular yang tidak dalam bentuk yang secara umum mampu menyebabkan
kecacatan permanen atau penyakit yang mengancam jiwa atau fatal pada manusia atau hewan yang sehat ketika terpapar zat itu. Nama pengiriman yang tepat untuk bahan infeksius kategori B adalah zat biologi kategori B 6.2 UN 3373. Selanjutnya yaitu kemasan. Pengemasan spesimen untuk pengiriman terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah wadah spesimen primer atau tabung seperti tabung darah, cangkir urin, tabung atau piring kultur. Yang kedua adalah kemasan sekunder, termasuk bahan untuk melindungi wadah utama dari kerusakan, bahan penyerap yang melindungi wadah utama dan menyerap semua bahan yang mungkin bocor dari wadah utama, dan kemasan tahan air yang mencegah bahan bocor ke dalam kemasan luar. Dan yang terakhir adalah wadah kemasan luar atau kotak papan serat bergelombang berinsulasi styrofoam. Contoh kemasan untuk bahan kategori A dan kategori B dijelaskan dan diilustrasikan dalam publikasi Departemen Perhubungan ASM mengangkut zat menular dengan aman. Selanjutnya ada mempersiapkan dokumentasi. Karena paket spesimen primer, misalnya tabung darah dan cangkir urin, dikirim secara terpisah, siapkan manifest pengiriman terpisah untuk setiap pengiriman atau terpisah paket sekunder di setiap pengiriman. Rantai pengawasan, formulir lacak bala mungkin diperlukan untuk beberapa pengiriman. Formulir lacak bala tidak perlu diangkut dengan spesimen. Setiap entitas atau organisasi yang menangani spesimen bertanggung jawab atas spesimen hanya selama mereka memiliki kendali atas spesimen. Labelan dan dokumentasi untuk pengiriman. Kemasan yang berisi spesimen kategori A harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, label alamat harus mencantumkan alamat lengkap, nama lengkap orang, nama lengkap fasilitas, alamat pengiriman atau nama jalan, dan nomor telepon, bukan nomor bebas pulsa, pengirim dan penerima barang. Nah, yang kedua adalah nama dan nomor telepon orang yang bertanggung jawab atas pengiriman harus ada pada paket. Kemudian semua tanda dan label berbahaya harus berada pada sisi kotak yang sama, berdekatan dengan label alamat sehingga dapat dilihat pada saat yang bersamaan. Kemudian label harus menyertakan label infectious substance, nama pengiriman yang tepat. Jika paket berisi es kering, label UN 1845 dan label yang menunjukkan beberapa banyak es kering atau berat dalam paket harus ditempatkan pada paket. Kemudian panah orientasi yang menunjukkan sisi mana yang harus diletakkan di sisi yang berlawanan dari paket. Kemudian sertakan 3 untuk Federal Express, salinan pernyataan pengiriman yang lengkap untuk barang berbahaya. Kemudian kotak rincian transportasi. Jika paket Anda berisi kurang dari 50 ml atau 50 gram, tandai melalui kotak yang berisi kata-kata hanya pesawat kargo. Jika paket Anda berisi lebih dari 50 ml atau 50 gram, tandai kotak yang berisi kata-kata pesawat, penumpang, dan kargo. Kemudian, sifat dan jumlah kotak barang berbahaya, koma setelah kata zat, seperti dalam zat menular, koma mempengaruhi manusia, koma UN 2814. Diperlukan perhatikan ejaan pada papan billboard. Kemudian genus atau spesies atau nama teknis harus dalam tanda kurung. Untuk zat infeksius yang tidak teridentifikasi, gunakan zat menular kategori A yang dicurigai untuk nama teknisnya. Juga gunakan ini untuk nama teknis pada daftar isi yang diperinci. Kemudian, deklarasi pengiriman untuk barang berbahaya adalah dokumen hukum. Anda harus menandatangani formulir tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami terkait buku yang berjudul Laboratory Support for the Epidemiologists in the Field. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan ketika penyampaian, kami mohon maaf, dan atas waktu dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.